kita ke Q&A, ada 15 pertanyaan yang sudah masuk mungkin, tapi terpaksa kami sortir mungkin hanya beberapa pertanyaan yang bisa kami tampilkan. Pertanyaan sisanya kami harap bisa dijawab nanti secara offline dari para panelis. Untuk panitia silakan tampilkan pertanyaan yang telah terpilih dari audiens. Oke, pertanyaan dari Pak Salomo Depi, untuk Pak Christian, berapa investasi yang diperlukan untuk membangun cyber resilience organization, terutama bagi perusahaan yang logistik yang sebagian pekerja melakukan WFH. Pertanyaan langsung ke jawabannya Pak Christian tentang investasi yang diperlukan. Terima kasih Pak Salomo atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara investasi itu relatif ya. Jadi yang seperti kita udah sampaikan dan diskusi hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan orangnya, bagaimana kita build awareness ke internal tim kita bahwa kita saat ini dalam keadaan yang tidak normal, kita dalam new normal, dan banyak hal yang perlu dilakukan dalam hal cyber security. Bagaimana kita nggak mengklik malware link, jangan klik link sembarangan atau buka attachment sembarangan. Bagaimana kita bisa mengidentify pada saat ada malware email masuk ke inbox kita. Lalu di sisi itu kita bisa lakukan assessment terhadap kondisi security yang saat ini kita punya. Sehingga kita udah mulai tahu nih, kira-kira investasi teknologi apa yang dibutuhkan. Kita bisa mungkin start dulu dengan VPN, lalu misalkan dilanjutkan dengan mobile device management, lalu mungkin lanjut setelah sudah punya itu dan lebih advance kita lanjut punya ke SIEM atau mungkin SOAR platform. Seperti itu Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Mas Dikit mungkin bisa nambahin nih Mas, yang udah pengalaman soal bantuin perusahaan. Kalau budget emang mungkin agak sulit dijawab, tapi mungkin Mas Dikit punya pandangan tersendiri atas pertanyaan ini. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai work from home, the fundamental things adalah user-user yang menjadi atau bekerja di rumah saat ini. Artinya kita bisa starting fokusnya adalah bagaimana melindungi endpoint, bahasanya kan endpoint security nih, orang-orang di laptop, di device mobile-nya. Jadi bisa diprioritize dari hal-hal yang tadi sifatnya dari endpoint dan mobile device security. Nah, teknologinya, investmentnya seberapa banyak? Nah, itu nanti it depends on the teknologi yang akan diakuisisi atau dipilih dari sisi brand gitu ya. Nanti kalau skala perusahaannya seperti di atas atau menengah atau di bawah, itu nanti tinggal dipilih brandnya atau disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kita berbicaranya ngelihat dulu nih tadi dari point of view-nya, apa yang kita bisa lindungi starting point-nya, yaitu adalah dari endpoint. Jadi memang karena memang di work from home ini kan segala sesuatunya dikerjakan dari rumah atau dari tempat manapun selain dari kantor, sehingga ancaman yang ada di endpoint, yang ada di user itu akan drastically bertambah ya. Memang secara statistik juga berdasarkan research, bahkan ancaman-ancaman dari sisi user itu secara bertahap itu bertambah dari mulai kuartal 2 awal gitu ya sampai sekarang, menunjukkan bahwa memang user-user itu menjadi ancaman yang paling menjadi target. Nah, oleh karena itu di arena saat ini mungkin tempatnya tadi Pak Salomo Depi bisa startingnya mereview kira-kira endpoint security saat ini yang kita sudah milikin apa nih? Apakah kita sudah ada memproteksi user-user kita kalau bekerja dari rumah? Bagaimana kalau dia ngebuka email? Apakah sudah ada protection-nya ketika dia ngebuka email dari rumah misalnya? Apakah ketika misalnya dia mau mengakses aplikasi-aplikasi yang tadinya diakses dari kantor, kalau dari rumah bagaimana mengaksesnya? Gitu kan, misalnya tadi kalau di poinnya Mas Hana, secure remote access, gitu kan, salah satunya tadi menggunakan virtual private network. Apakah saat ini kita sudah mengimplementasikan itu? Jadi kita listing dulu nih Mas Wisnu, dari existing apa yang perimeter atau teknologi atau protection yang sudah dimiliki di organisasi, mana yang belum untuk melindungi tadi salah satunya di saat work from home. Mungkin itu dari saya, Mas Wisnu. Terima kasih Mas Dikit. Berarti emang dari awal mungkin di endpoint-nya dulu, kemudian jalurnya, pipanya, dan kemudian baru yang ke arah yang lain. Dan
IBM Security dan Metadata bisa bantu lah ya kalau soal menata itu semua ya. Oke. Pertanyaan kedua, silakan panitia. Ini ke Mas Hana kali ini Mas, bisa share aplikasi tools yang digunakan terkait Zero Trust model dari third party atau develop sendiri. Silakan Mas, tapi jangan sebut merek kali Mas ya, karena supaya kita netral aja di sini. Terima kasih Mas Hana. Oke. Zero Trust model tuh sebetulnya filosofi atau mindset. Jadi artinya kita nggak mempercayai suatu aset atau suatu kontrol karena situasi tertentu. Misalnya, ada beberapa company yang mereka kalau misalnya internal service nih, misalnya ada website yang hanya bisa diakses dari kantor doang. Mereka nggak pakai autentikasi, karena mereka ngerasa ini kan cuma bisa diakses dari kantor doang. Jadi hanya orang kantor yang bisa akses, dan kalau misalnya mau akses harus datang ke kantor gitu. Nah, kalau untuk filosofi Zero Trust model tuh kita nggak mempertimbangkan hal itu. Pokoknya semua aplikasi kita treat seolah mereka ada di public. Jadi itu harus cukup secure. Kalaupun misalnya resource atau server atau aplikasi atau services itu ke-expose keluar, baik sengaja atau nggak sengaja. Soalnya misalnya kenapa kita mengimplementasi Zero Trust model ini? Karena security control tuh kadang failed, kadang gagal. Misalnya ada internal resource di kantor yang nggak pakai autentikasi nih. Terus kita implement VPN. Jadi kalau misalnya mau diakses dari rumah harus lewat VPN dulu. Kalau misalnya si VPN-nya jebol, otomatis yang di dalam jadi jebol juga gitu. Nah, si Zero Trust, kalau misalnya kita nge-implement filosofi Zero Trust ini, saat satu security control jebol, service ini security control juga. Kita put autentikasi juga dan semua security control yang kita perlukan. Oke. Selain itu dari sisi endpoint juga. Jadi data yang kita proteksi itu sebenarnya sekarang ada di mana-mana kan. Ada di endpoint, di laptop kita, terus data in transit saat data itu kita transfer via internet atau via VPN, atau saat data tersebut disimpan di server baik itu di cloud atau di data center fisik gitu. Nah, si Zero Trust model berasumsi semuanya nggak secure. Kita harus put security control buat bikin semua proses dan semua data yang ada yang tersebar di mana-mana itu agar secure. Caranya seperti apa? Kalau di endpoint kita put endpoint security. Misalnya data loss prevention, kita enforce encryption di si laptopnya. Kalau misalnya ternyata si laptopnya hilang. Atau kita juga mengharuskan semuanya pakai username password. Soalnya kadang-kadang saya lihat beberapa teman saya yang kerja di luar, laptop mereka nggak pernah di-password gitu. Kalau misalnya seperti itu kan, karena mereka ngerasa, ini laptop saya bawa kemana-mana, nggak mungkin ada yang bisa gitu. Nah, kalau itu nggak sesuai dengan si filosofi Zero Trust tadi. Jadi kalau untuk pertanyaannya, tools apa yang kita pakai, sebetulnya tergantung security control yang kita implement ada di mana. Kalau misalnya di endpoint, ya kita cari produk untuk endpoint security. Kalau misalnya untuk data in transit, misalnya kita pakai email atau web traffic gateway-nya untuk pengganti VPN, atau mungkin pakai VPN server dan VPN client. Dan kalau misalnya di cloud, misalnya kita put security control buat nge-monitor akses atau nge-monitor data yang keluar masuk tuh apa aja. Jadi itu tergantung. Saya nggak bisa ngejawab tools apa yang kita pakai untuk si Zero Trust model ini, karena itu sebetulnya lebih ke si filosofi sih. Ya, filosofi Zero Trust policy itu juga saya adopsi Mas, kecuali ke istri sih, karena kalau password smartphone nggak bisa dibuka istri, kok kayaknya dia cemberut terus gitu. Jadi saya Zero Trust policy tapi ke istri, kecuali ke istri gitu aja kali ya. Jadi saya trust dia lah. Oke, mungkin bisa menjawab tuh Mas dari pertanyaan tadi dari Pak Suharlan kalau nggak salah tentang solusi yang digunakan. Jadi Zero Trust itu lebih ke mindset sih ya, bukan ke tools. Jadi tools itu mengikuti dari mindset tersebut. Pertanyaan berikutnya, karena kita sudah
kepepet waktu. Silakan panitia. Pertanyaan dari Pak Harwanto Cin nih dari Agung Sedayu. Selamat siang, saya punya pertanyaan untuk Pak Hana. Gojek menggunakan digital signature untuk dokumen internal atau termasuk eksternal? Jika dengan pihak luar, artinya ada dokumen yang dikirimkan third party digital signature service. Apakah begitu? Mas Hana bisa menjawab pertanyaan ini? Kita bisa bilang ya, tapi saya nggak bisa share lebih detail dokumen apa yang kita implement menggunakan digital signature ini, tapi di kita memang ada beberapa dokumen yang kita menggunakan digital signature sebagai proses approval-nya sih. Okay. Dan kita menggunakan third party juga. Oke. Nah, kalau Mas Dikit bisa sharing nggak Mas, kalau digital signature seperti ini, apakah solusi dari IBM Security itu ada untuk seperti ini? Tentang digital signature untuk dokumen penting perusahaan. Kalau Mas Dikit, ada yang bisa di-sharing nggak dari sisi teknologi atau solusi yang disediakan IBM? Mungkin sebenarnya lebih tepat kalau digital signature itu kan kita membangun seperti public key infrastructure ya. Jadi memang kalau misalnya dirasa perusahaannya punya resources, karena membangun sebuah public key infrastructure sendiri itu membutuhkan investasi yang cukup besar juga gitu ya, dari sisi komponen teknologi dan pengamanannya gitu ya. Jadi komponen-komponen memang kalau kita mau membangun public infrastructure bisa dilakukan jika memang perusahaannya mau membangun layanan public infrastructure sendiri, sehingga tadi bisa memenuhi layanan untuk membuat digital signature salah satu contohnya. Namun apabila dirasa terlalu kompleks, karena memang untuk membangun sebuah public infrastructure yang benar-benar secure, tadi mungkin juga Mas Gildas juga sudah membahas ya, bagaimana sebenarnya ada fundamental things yang juga cukup menjadi problems ya di implementasi di layanan ini. Nah, biasanya memang selain membangun infrastruktur public key infrastruktur sendiri, biasanya dari organisasi itu bisa meminta layanan kepada penyedia pihak ketiga yang menyediakan layanan untuk memberikan jasa pembuatan tanda tangan digital. Jadi nanti dari pihak customer, orang yang ingin men-sign dokumennya tadi, hanya tinggal bekerja sama dengan penyedia layanan digital signature, tanda tangannya ditandatangani secara digital, nanti dokumen yang sudah ditandatangani secara digital itu bisa di-deliver ke pihak lainnya yang memang membutuhkan dan bisa divalidasi secara langsung dimanapun gitu ya. Jadi dokumennya benar-benar seperti tanda tangan yang menggantikan tanda tangan basah, dan juga bisa dilihat apakah ada perubahan di dalam dokumen tersebut, temper atau setelah ditanda tangan itu bisa terlihat. Jadi bisa memenuhi juga prinsip non-repudiation tadi. Mungkin kalau dari saya itu Mas, mungkin kalau Mas Christian ada tambahan gitu. Mas Christian bisa nambahin Mas, 2 menit kira-kira, 1 atau 2 menit. Masih mute Mas, sorry. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai digital signature, itu cukup menarik ya pembahasannya. Kalau dari IBM Security sendiri, kita memang kebetulan nggak ada solusi itu, tapi kita bisa berkolaborasi dengan brand lain, dan kebetulan pasti Mas Digit pun juga punya list produk-produk yang bisa digunakan untuk digital signature itu seperti apa. Nah, tapi kembali lagi kita ke konsep cyber security sendiri. Selain kita mempersiapkan digital signature, mungkin kita juga perlu mempersiapkan bisnis proses yang bisa dilakukan in paralel sebelum kita meng-establish digital signature. Kayak di IBM sendiri, sedikit sharing, kita semua proses approval selalu melakukan email, sistem yang kita udah buat sendiri. Dan itu sudah terjadi dari belasan tahun yang lalu. Sehingga pada saat terjadi pandemi ini, di mana kita dipaksa untuk work from home, kita pegawai IBM bisa dibilang biasa aja, nggak ada perubahan, karena kita udah biasa untuk kerja dimanapun dan kapanpun gitu kan. Dan yang paling penting adalah pada saat ada suatu hal yang buruk terjadi, kayak misalnya COVID-19 ini, kita perlu prepare itu sebelumnya. Jadi apa yang udah dilakukan sama Gojek dan juga perusahaan-perusahaan lain, mungkin juga perusahaan global lain yang ada di Indonesia, itu yang perlu dilakukan oleh kita semua. Means kita harus prepare, kita siapin antisipasi kalau memang ada suatu hal terjadi sehingga kita harus dipaksa untuk
semuanya kerja online, bisa Saat ini kami melalui ataupun email. Oke, pertanyaan berikutnya untuk panitia, silahkan ditampilkan tadi soal OTP. Wah, ini panjang nih kayaknya Pak OTP. Mengapa OTP tidak maksimal sebagai keamanan transaksi banking? Jika OTP bocor, apakah dari pihak provider atau dari pihak banking? Kayaknya bisa menjawab ini, salah satunya adalah Mas Gilda. Silakan Mas, tanggung jawab yang bilang OTP tidak maksimal. Ya, jadi ini kita kan OTP banyak ya, bisa hardware token, soft token, bisa SMS. Kita mungkin kaitannya kalau lihat dari pertanyaannya lebih ke SMS OTP. Jadi basically SMS itu kan zero security, integrity, availability, confidentiality nggak ada jaminan. Kemudian ya mungkin analoginya seperti mengirim informasi rahasia pakai kartu pos. Iya, semua pihak, semua tangan yang dalam proses pengiriman kartu pos itu ya bisa membaca isinya, bisa memanfaatkan, gitu ya. Basically fundamental problemnya itu. Sekarang kita lihat lantai prosesnya. Jaringan telco memang tidak ada menjamin kerahasiaan. SLA telekomunikasi itu hanya ketersediaan dan itu prioritas mereka, gitu ya. Dalam konteks aspek keamanan, integrity, confidentiality, availability, itu prioritasnya telco itu availability. Dan dia tidak menjanjikan kerahasiaan. Basically itu, sederhana itu konsepnya. Jadi dia punya strategi security control yang sangat berbeda dengan bank misalnya. Kemudian untuk menggunakan layanan SMS OTP itu tidak bekerja langsung dengan telco, tapi lewat layanan SMS gateway, gitu ya. Ada banyak layanan di Indonesia maupun di luar negeri. Layanan SMS gateway juga bermasalah dari sisi waktu bicara kerahasiaan, karena memang secara fundamental ya tadi SMS itu kartu pos tidak ada yang dirahasiakan dalam konteks layanan SMS. Oke, jadi concernnya memang sama sekali berbeda. Dia hanya bicara soal ketersediaan layanan. Itu pun tidak bisa dijamin. SMS itu secara teknologi telekomunikasi memang tidak ada garansi kalau pasti nyampe, enggak. Jadi kalau lihat dari channel tuh frekuensi itu apa tanda kutip bahasa gampangnya bandwidth sisa yang nggak kepake, kemudian sayang nih, gitu ya, dipakailah untuk kirim SMS gitu loh. Ide awalnya dulu munculnya si SMS. Nah, bisa bocor di telco, bisa bocor di SMS gateway, layanan SMS gateway, atau di jalur komunikasinya telco, bisa bocor di sistem yang lain, termasuk di sisi usernya, ya user kena phishing, gitu ya, atau bukan di sistem, tapi lewat SIM swap attack, gitu ya, yang banyak terjadi, ya. Yang kemarin baru terakhir ini heboh-hebohan yang kasusnya Pak Ilham Bintang atau siapa itu yang dengan salah satu bank di luar negeri. Karena memang kita bicara kalau orang ujungnya bicara manajemen risiko. Nah, oke deh, kita bicara hal yang fundamental lagi. Ini ajaib nih ilmu manajemen risikonya. Kalau kita bicara 3 aspek keamanan tadi, ada 3 pihak yang terlibat, ada bank atau e-commerce atau perusahaan, gitu ya. Tapi kita bicara yang layanan publik lah, gitu ya. Ada industri telekomunikasi, ada si user. Masing-masing punya concern berbeda. Kalau bicara industri telekomunikasi, ya tadi prioritasnya ketersediaan. Jadi, ulang. Dalam satu konteks kehidupan kita, apapun, itu 3 aspek ini pasti ada. Pasti embedded, tinggal mana yang menjadi prioritas. Dan seringkali pasti ada
konflik of interest. Bicara integritas tinggi, nanti konflik of interest-nya bisa jadi dengan kerahasiaan. Bicara kerahasiaan, konflik of interest-nya dengan ketersediaan. Bicara ketersediaan, konflik of interest-nya dengan integritas. Dalam banyak konteks kita bisa ngomongin banyak contoh. Nah, tinggal kita masing-masing menentukan mana yang mau menjadi prioritas, sehingga saat terjadi konflik of interest, kita mengambil keputusan konteks manajemen risiko, ya udah itu yang jadi patokan. Dalam industri telco, ketersediaan. Dalam konteks industri perbankan adalah kerahasiaan. Kenapa? Karena undang-undang perbankan, ya dengan keterbatasan bahasa Indonesia saya baca puluhan kali, saya tidak menemukan yang tersurat maupun tersirat kaitan dengan integritas. Semua bicara kerahasiaan di undang-undang perbankan. Jadi otomatis turunannya sampai ke industri, sampai implementasinya, prioritas utamanya adalah kerahasiaan. Nasabah, saya nggak tahu teman-teman prioritasnya apa. Tapi saya pribadi dan tiap kali saya survei gitu ya, lagi training, lagi seminar, bisa dibilang 95% lebih nasabah perbankan gitu ya, atau pengguna jasa fintech, e-commerce dan lain, yang dibutuhkan adalah integritas. Prioritas utamanya adalah integritas. Ya, saya nggak ingin Mas Wisnu tahu saldo saya di bank berapa, gitu ya. Tapi buat saya jauh lebih penting menjaga nolnya utuh, nggak kurang, nggak nambah. Gitu. Jadi prioritasnya, oh nggak. Nah, hati-hati Mas. Nolnya nambah, terus Mas pakai, nanti kena TPPU, pidana loh. Iya. Jadi hati-hati teman-teman. Nol kurang lapor, nol nambah lapor, bahkan harus lebih lapor kalau nol nambah. Oke, itu pelajaran penting. Pro tip life. Ya. Oke, Mas, gini nih, saya ingin sedikit. Saya nambahin dikit Mas. Jadi saya takut lupa. Jadi lihat nih, dalam konteks ilmu manajemen risiko, saya ambil contoh aja di industri perbankan gitu, karena skopnya bisa luas kemana-mana. Tapi dalam konteks tadi, itu seperti ilmunya menggabungkan minyak, air, dengan pasir. Gimana caranya? Ketemu tuh ya? Iya, masing-masing punya prioritas berbeda. Gitu. Okay. Dan lucunya lagi, ini lucu banget. Dalam konteks ilmu manajemen risiko, even yang paling fundamental, paling basic, paling sederhana. Yang berhak menerima risiko, itu adalah owner, pemilik. Kalau saya taruh uang saya di bank, maka uang saya kan uang saya tetap uang saya, bukan uang bank. Tapi dalam konteks manajemen risiko di industri perbankan, yang melakukan risk acceptance adalah manajemen bank, which is hanya custodian. Lanjut Mas, silakan. Oke, nggak, saya jangan menegaskan, kan OTP sampai saat ini apa ya, yang cara yang ya keseimbangan lah antara aman dan nyaman, itu setuju nggak Mas? Kata siapa? Oh, nggak saya, tadi kan saya yang gitu, maksud gua. Yeah, kan betul Mas. Itu keseimbangan nyaman dan aman, kita bicara konteks threat level 10 tahun lalu. Okay. Tapi bicara threat level sekarang, sudah tidak nyaman, gitu ya, kadang nyampe kadang enggak, ongkosnya mahal, gitu ya, dan lain-lain konsernya, nggak aman lagi. Oke. Saya jadi, emang ketinggalan 10 tahun berarti kali ya kalau saya bilang itu aman dan nyaman ya. Oke, ini kayak panjang nih ke OTP nih, kita pernah ngomong OTP berjam-jam. Enggak, karena tadi kan gini, kenapa sih OTP bunyi? Menurut saya selalu balik ke hal yang fundamental. Karena kalau fundamentalnya ngaco, ke atasnya bangunan ke atasnya ngaco. Fundamentalnya benar, belum tentu bangunannya benar. Jadi beresin dulu fundamentalnya. Kenapa ngaconya fundamental ngaconya itu adalah dari risk management. Konsep risk managementnya aja, even yang paling basic pun ngaco. Sehingga itu diadopsi masif dan dianggap sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena orang berpikir industri perbankan itu salah satu industri yang tingkat keamanannya paling tinggi. Gitu. Oke. Mungkin kalau di sini ada dari pemerintahan, tolong Pak Gildas diajak ke BSSN gitu, jadi ketua gitu ya? Enggak, bukan Mas. Gini. Bukan. Gini. Terus kenapa industri begitu? Saya ngobrol nih sama banyak di bank, dewan direksi, bahkan sampai ke CIO, ke CISO dan lain-lain. Iya,
mereka punya kemampuan, mereka punya kompetensi, mereka punya dana untuk meningkatkan keamanan secara signifikan. Tapi jadinya ya persis mental supir angkot. Walaupun saya BO di bank terbesar di Indonesia, saya mental supir angkot, Mas. Gitu. Kenapa? Yang salah adalah salah regulator. Oke. OJK. Iya, jadi ini lari ke kalau dipaksa dari pemerintah berarti seharusnya pekerjaan besar ini bisa cepat terselesaikan ya? Aturannya udah ada, OJK juga udah punya aturan yang kalau mau berarti kalau diberlakukan dengan komplit. Ada POJK, ada PBI, ada Undang-Undang ITE, ada PPPSTE, yang kalau itu semua substansi dijalankan, diimplementasikan, keamanan kita sangat tinggi, Mas. Even nggak perlu BSSN. Oke, berarti sekarang karena nggak diimplementasikan aturan yang ada itu ya berarti ya? Nggak ada enforcement-nya. Oke. Nanti kita ngomong lagi nih Mas soal ini, karena kalau nggak salah kita akan juga rencana untuk ngomongin regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen, itu mungkin kita bisa ngomong lebih panjang di situ nih. Kita shifting dulu ke pertanyaan berikutnya supaya kita ngejar waktu. Oke, silakan Panitia tampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Mas Andik Yudi, dari Toyota Manufaktur. Selamat siang Mas Andik. Jadi Pak Wisnu bertanya tentang strategi untuk tackle isu security threat dari eksternal, yang saya pikir kita semua juga dalam posisi yang sama. Ya, ini perlu peningkatan level keamanan baik teknologi maupun people. Bagaimana tanggapan para panelis terhadap threat yang datang justru dari dalam organisasi dalam era teknologi seperti apa? Kira-kira tren yang di masa teknologi seperti ini. Oke, jadi internal threat, Mas Hana mungkin bisa sharing pengalaman selama ini atau strategi selama ini untuk internal threat, Mas? Ya, internal threat ini memang satu masalah yang cukup sulit ya. Soalnya ibaratnya kita kasih kunci ke orang buat masuk ke rumah, nah dia jadi kalau mau nyuri ya tinggal nyuri aja gitu, karena mereka udah di dalam. Tapi yang so far yang udah kita lakukan, yang akan kita coba lakukan dan terus kita coba tingkatkan tuh, nah data itu. Sorry Mas Hana, tadi kepotong, diulang dikit Mas, yang perlu ditingkatkan. Ya, sorry. Oke, udah jelas ya? Ya. Ya, yang pertama kita lakukan tuh seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, kita identifikasi dulu sebetulnya data kita yang mau kita proteksi itu ada di mana aja. Misalnya ada di cloud kah, atau di server kah, atau di endpoint kan, bahkan dengan adanya remote working, beberapa employee mereka bisa download si data company-nya ke si laptopnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita rapihin si akses kontrolnya. Jadi kita make sure yang punya akses ke data-data, masing-masing data tuh hanya orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk mengakses data tersebut aja. Nggak kurang, nggak lebih. Nah, setelah itu kita juga dilihat dari prosesnya. Misalnya, misalnya saya sebagai customer service nih, saya perlu lihat data apa aja sih. Nah, kita kasih ke customer service itu akses ke data-data yang dibutuhkan untuk dia memenuhi tanggung jawab dia sebagai customer service. Selain itu kita lihat juga proses bisnis yang ada di dalam customer service itu apa aja. Apakah dia perlu untuk bisa mendownload datanya atau enggak. Kalau misalnya enggak perlu, kita jangan kasih akses buat si data itu bisa di-download ke si laptopnya dia. Kalau misalnya ternyata ada bisnis proses yang memerlukan si employee kita mendownload datanya dari cloud ke laptopnya, misalnya developer mereka perlu mendownload source code ke si laptopnya kan. Nah, disitulah peran si endpoint security itu. Endpoint security itu ada yang menggunakan sistem labeling, sistem tagging, atau pakai artificial intelligence. Jadi kita bisa nge-train si endpoint security ini buat nge-protect data-data yang udah di-download atau disimpan di si endpoint-nya. Nah, si tugas si endpoint security ini salah satu, kalau misalnya data tersebut yang kita proteksi itu ditransfer ke external hard drive atau di-upload ke service cloud yang nggak kita approve. Hal seperti itu. Kita bahkan bisa mengatur cara si endpoint menyimpan data-data itu.
Misalnya setelah di-download dia otomatis nge-encrypt, hal-hal seperti itu. Nah, dari situ kita selanjutnya fokus di audit loggingnya. Memang kadang-kadang orang kan kalau orang niat jahat tuh selalu nemu cara aja ya. Makanya kita selalu mungkin bisa dibilang kita memonitor aktivitas employee kita yang berkaitan dengan data-data company. Dia nge-aksesnya kapan, melakukan perubahan atau enggak, di-download atau di-copy atau hal-hal semuanya kita. Jadi misalnya ada kebocoran data, harapannya kita akan bisa trace dan kita akan bisa tahu ini kebocorannya datangnya dari mana. Oke, terima kasih Mas Hana. Mungkin Mas Digit bisa nambahin nggak Mas soal ini? Satu dikit Mas kasih. Mas Digit dulu deh Mas, soal internal threat ini Mas. Oke, ada tools nggak sih kalau ngomongin internal threat itu, tools secara teknologi? Jadi memang kalau di istilahnya disgruntled employee ini paling susah nih ya. Makanya beberapa ini sebenarnya kalau dibilang teknologi, layernya itu namanya data loss atau orang sering sebutnya data leak prevention, data loss prevention atau data leak prevention. DLP ini memang teknologi yang di kategorinya ini bisa mencegah hal-hal itu terjadi, Mas Wisnu. Jadi ketika tadi dokumen-dokumen kita klasifikasikan, Mas, di dalam organisasi. Misalnya klasifikasi dokumen ini adalah dokumen yang klasifikasinya konfidensial. Maka nanti ada aturannya kalau konfidensial, apakah dia boleh keluar misalnya dari organisasi atau tidak boleh. Atau boleh di-copy ke flash disk atau tidak. Itu kita bisa bikin policy-nya. Atau kalau data ini kita klasifikasikan sebagai data yang sifatnya umum, public. Artinya bisa kemana saja. Maka boleh nanti di data loss prevention ini diimplementasikan policy yang memang sesuai dengan klasifikasi dokumennya. Jadi memang pertama kali ketika kita berbicara untuk memproteksi dari insider threat atau disgruntled employee tadi, kita harus mengetahui dulu dokumen-dokumen serta klasifikasi apa yang ada di internal organisasi kita. Tanpa adanya classification tadi, kita akan susah men-threat-nya. Dokumennya ini seperti apa gitu ya. Karena kita perlu tahu dokumen mana yang memang harus kita protect, dokumen mana yang memang boleh disebarluaskan atau ditransmisikan ke pihak ketiga atau ke pihak lainnya, atau bahkan dokumen yang hanya boleh dikonsumsi antar sub-departemen. Misalnya di finance, hanya boleh orang-orang finance saja yang pegang dokumen itu. Di luar dari finance, bahkan di internal organisasi, di HR, nggak boleh, bisa seperti itu. Nah, kita perlu define juga mengenai data-data dan dokumen-dokumennya. Sehingga sebenarnya pada akhirnya, ketika kita berbicara dengan internal, karena internal threats ini biasanya kasus yang paling umum, ya, lazimnya adalah masalah dokumen atau data-data yang sensitif yang dia coba expose keluar, yang pertama. Nah, yang kedua yang sulit juga selain dokumen itu ya, ada seperti tadi karyawan-karyawan yang memang sebagai contoh dia adalah orang IT yang pegang sistem administrator gitu ya. Tapi ternyata dia masuk ke satu organisasi direncanakan, Mas Wisnu, untuk melakukan sesuatu yang memang sifatnya merugikan. Misalnya untuk melakukan surveillance, misalnya dia ditugaskan oleh perusahaan lain masuk ya untuk memata-matai. Ya sebenarnya aktivitas-aktivitas seperti ini nanti ada kategorinya lagi sebenarnya di dalam teknologi user entity and behavior analysis. Jadi dari teknologi semacam user entity and behavior analysis ini bisa mengidentifikasi apakah user-user itu punya anomali-anomali atau kegiatan-kegiatan yang di luar batas normal. Karena kita tahu kalau misalnya kegiatan normal itu seperti apa. Misalnya kalau kegiatan yang abnormal, dia mencoba, disgruntled employee ini mencoba melakukan kegiatan yang ilegal gitu ya. Biasanya misalnya dia coba di luar jam kantor. Orang-orang udah pada tidur nih jam 12. Misalnya dia coba masuk ke sistem untuk melakukan perubahan. Nah, aktivitas-aktivitas yang di luar dari normal biasanya, dari activity user, ini bisa dideteksi oleh teknologi semacam user entity and behavior analysis tadi untuk melihat apakah ada potensi-potensi memang ada misuse dari sisi kewenangan yang dimiliki oleh orang yang ada di dalam internal untuk menjalankan suatu missionnya dia, seperti itu, Mas. Mungkin semoga menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Digit. Karena waktu sudah mendekati jam 12,
kayaknya terpaksa kami harus hentikan sesi Q&A ini. Untuk para panelis mungkin jika sempat, tunggu kita closing statement dulu aja dulu kali dari masing-masing panelis. Atas pertanyaan global saya sih, apa sih saran bagi perusahaan dalam beradaptasi di era new normal? Silakan dari angle mana aja yang bisa diutarakan terhadap pertanyaan saran apa yang bagi perusahaan dalam beradaptasi di era new normal. Untuk Mas Hana bisa mulai Mas closing statement-nya. Kalau dari saya mungkin kita harus nge-assess ulang sih sebetulnya kondisi security posture dari organisasi kita itu seperti apa, terus resiko-resiko baru yang applicable ke organisasi kita tuh apa. Nah setelah itu kita harus memang devise plan baru yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi akibat pandemi ini, biar kita bisa lebih kita bisa memiliki si information security program yang efektif dalam kondisi yang memang kita semua tahu sekarang banyak yang cukup sulit lah. Oke, terima kasih Mas Hana. Untuk Mas Gildas, Mas, apakah saran apa? Closing statement-nya, apakah langsung kita melakukan revolusi information security? Silakan Mas Gildas. Iya, ya lanjut aja saya apa yang Mas Isno katakan. Jadi satu memang revolusi dulu autentikasinya. Selama itu tidak direvolusi, tanda kutip tidak akan kompatibel dengan tuntutan industri 4.0 masyarakat 5.0. Baru kemudian bangunan di atasnya kita bicara yang fundamental information security classification. Oke. Itu kita tahu persis apa yang harus dilakukan, asetnya apa saja, kriterianya apa yang harus dilakukan per masing-masing aset. Baru kita bisa mengimplementasikan strategi keamanan informasi dengan benar dan baik, bukan dengan baik dan benar, nanti jadi berbeda hasilnya. Oke, mulai revolusi ya, aduh. Oke, sekarang Mas Christian, Mas, closing statement Mas, apa saran IBM Security terhadap situasi saat ini? Oke, terima kasih Mas Wisnu. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini kita memahami bahwa sebenarnya nggak ada kondisi yang stabil. Kita harus siap antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang mendadak. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan ada situasi yang mirip seperti ini. Jadi penting bagi organisasi untuk memiliki business continuity plan. Pada saat ada insiden, bagaimana meresponnya, apa yang perlu dilakukan, stakeholder yang terlibat siapa aja. Lalu setelah kita sudah punya plan itu, balik lagi kita melihat security posture kita sejauh ini sudah sebagus atau mungkin sekurang apa sih, apa yang perlu kita bisa improve. Sehingga pada saat ke depan terjadi hal yang serupa atau mungkin hal yang lebih masif lagi, kita bisa lebih sustain secara bisnis. Jadi kita bisa maintain growth dan juga security kita. Demikian Mas Wisnu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Christian. Mas Sigit, sebagai penutup Mas, silakan closing statement-nya. Ya, pembenahan security strategi dari apa yang perusahaan bisa benahi. Jadi start dari apa yang perusahaan punya dan apa yang mampu dilakukan. Kalau mampu investasi di teknologi, silakan lakukan pembenahan dari sisi investment di teknologi dalam menghadapi new normal. Kalau belum ada budget, starting point-nya bisa dari people atau dari proses. Jadi, act now, start from what you have. Itu Mas, dari saya. Oke. Terima kasih atas closing statement-nya yang kayaknya benar-benar menutup webinar ini dengan baik. Gitu. Jadi intinya mulai sekarang dari apa yang kita punya gitu ya. Saya berharap webinar ini bisa memberikan insight bermanfaat bagi para peserta semua. Jangan lupa bahwa webinarnya akan kami adakan tiap bulan di Head ini yang khusus membahas bagaimana teknologi bisa membantu perusahaan di masa-masa sulit seperti saat ini. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin kalau para panelis memiliki waktu luang, silakan dijawab secara Q&A atau nanti juga bisa secara offline. Untuk sebelum menutup webinar ini, saya ingin mengajak para audiens, para peserta webinar untuk mengisi feedback form yang alamatnya bisa dilihat di sini. Silakan di bit.ly /feedback head atau juga bisa scan QR code
yang ada di layar. Para audiens yang peserta webinar ini yang mengisi feedback form tersebut akan mendapatkan voucher makan siang yang bisa dibelanjakan secara online. Demikian webinar Leap Ahead Info Komputer saat ini. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Silakan kunjungi website dan media sosial kami di infokomputer.com, Instagram di @infokomputer.id, Facebook Infokomputer, Twitter, LinkedIn, maupun juga di YouTube. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada panelis, Mas Hana, kemudian juga Mas Gildas, Mas Christian, dan juga Mas Digit atas waktu yang telah diluangkan bersama kami. Demikian, semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara kali ini dan selamat siang.